tangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana sang pengkhotbah yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kekayaan, ya penuh dengan harta, bahkan kesenangan dia alami semua, tetapi pada satu kesimpulan dia merasa ini pun semua sia-sia karena akan ditinggalkan semua, dan setelah dia tinggalkan, dia tidak akan ada orang lain yang akan bercerita kepada dia lagi tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, yang menyedihkannya adalah begini, dia mengungkapkan kepada kita ada 2 hal kalau kita lihat. Yang pertama masalah harta kekayaan, dan yang kedua masalah umur panjang. Ya, ini juga yang sering terjadi, yang diinginkan oleh umat manusia, ingin kaya, ingin diberkati, kemudian ingin umur panjang, selalu panjang umur, murah rezeki, selalu panjang umur, murah rezeki, itu dirindukan oleh banyak orang. Tetapi begini, bukannya tidak boleh menjadi orang yang kaya, boleh. Kita punya impian untuk kaya, boleh, tidak apa-apa. Punya program untuk menjadi orang kaya, boleh. Tetapi jangan lupa untuk dapat menikmati kekayaan itu. Nah, persoalannya apakah dapat menikmati atau tidak, itu pun dari Tuhan. Apa artinya memiliki kekayaan itu tapi tidak dikaruniai untuk menikmatinya? Jadi ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Dikatakan begini, ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Kemalangan. Yang pertama, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Jadi dia punya semuanya. Harta, kemuliaan, wibawa, posisi, jabatan, dia punya. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Apa yang mau diingininya, akan bisa dia penuhi karena dia punya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Nah, ini ayat ini mengingatkan kita supaya kita tidak terlalu berambisi
Ya, untuk jadi orang kaya dengan menghalalkan segala cara. Ya, pokoknya saya punya impian jadi orang kaya, kemudian saya akan kerjakan segalanya, saya akan lakukan dengan sekuat tenaga. Nah, kalau kita sudah mendapatkannya tetapi tidak dapat menikmatinya, inilah kesia-siaan. Maka dikatakan orang itu yang kaya raya itu, yang punya segalanya, yang ada wibawa, ada kemuliaan, ada jabatannya, ya, tetapi katakan dia tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, ya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, bagaimana contoh seorang yang punya semua tapi tidak menikmati? Ya, misalnya dia punya mobil mewah, ya, kemudian dia punya sopir. Ya, yang mengerti, yang menikmati bagaimana nyamannya mengendarai mobil mewah itu sopir. Sementara orang yang kaya, sang pemilik mobil, dia duduk di mobil yang nyaman, enak, tapi dia tidak merasa nyaman karena pikirannya ya berputar terus mengerjakan. Jadi dia tidak tahu kalau dia sedang duduk di mobil mewah. Dia hanya ya sambil kerja, duduk di mobil yang mewah itu, dia sambil kerja mikirin telepon sana, hubungi sana, semua tiap hari seperti itu. Ya, dia tidak mengerti kalau dia sedang duduk di mobil yang nyaman. Kemudian lewat tempat-tempat yang indah, yang bisa menikmati pemandangan yang indah itu sang sopir. Dia mengerti, dia menikmati, senang dia. Tetapi sang pemilik mobil mewah tadi, orang kaya tadi, orang yang luar biasa, nggak ngerti kalau dia sedang lewat pemandangan yang indah, lewat tempat-tempat yang bagus. Dia nggak ngerti. Yang dia tahu jam sekian kita harus di lokasi, jam sekian kita harus di sini. Ya, nanti setelah ini kita harus ini. Nah, nanti begini. Jadi semuanya berputar. Ya, jadi dia tidak menikmati. Nah, ini yang sangat menyedihkan, dan sang pengkhotbah berkata ini satu hal kemalangan. Ya, kalau boleh kita pakai istilah sekarang, kasihan deh lo. Jadi menjadi pekerja mendapatkan semua apa yang diinginkan dapat, tapi tidak dikaruniai oleh Allah untuk dia nikmati. Orang lain yang menikmati, dikatakan, melainkan orang lain yang menikmatinya. Orang lain yang mensyukuri ya apa yang dia buat. Ya, ini menjadi satu perhatian bagi kita, dan kebenaran firman ini mengingatkan kita jangan lupa menikmati hidup ini, tentu dengan cara yang baik dan benar. Nikmati, cara menikmati hidup bagaimana? Kita mampu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mampu berkata puji Tuhan, Allah luar biasa, Allahku dahsyat, karyamu Tuhan luar biasa, ciptaanmu luar biasa, aku memujimu. Jadi nikmati, ya, kita menikmati betul hidup ini, ya, dan apa yang sudah kita buat betul-betul kita menikmatinya. Ada orang berkata begini, sebenarnya hidup ini susah ya, tidak nikmat. Waktu mulai berjuang merintis usaha untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang sukses, ya makanan diatur, tidak memakan yang enak-enak dulu, yang sederhana, banting tulang, pokoknya semuanya untuk bekerja, investasi segala macam. Nah, setelah berhasil, ada berkat-berkat, ada keuntungan, tidak bisa lagi makan enak-enak. Karena apa? Harus dijatah, ini jenis ini nggak boleh, jenis karena udah tua kan, jenis ini nggak boleh, ini nggak, udah kolesterol lah segala macam. Jadi waktu masa muda berjuang tidak menikmati yang enak-enak, setelah tua pun sudah ada uang, malah kemana uang itu semua? Hanya untuk ke rumah sakit, sebentar sudah check up, sebentar ini, sebentar ke sana, sebentar ke sana. Dana yang sudah kita dapat hanya untuk ya berobat dan segala macam. Nikmat hidupnya terus di mana? Nah, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Maka mari sepanjang perjalanan hidup ini nikmati, walaupun ada tantangan. Wah, ini ada kesulitan, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesulitan hari ini. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberi yang terbaik bagiku. Nah, secara khusus ketika malam hari tiba,
ya kita bisa berdoa dan bisa tidur nyenyak. Nah itu, karena ada orang punya segala sesuatu tapi untuk tidur aja harus dibantu dengan obat, kan susah ya. Jadi bisa tidur nyaman, nyenyak, wah itu luar biasa ya. Jadi nikmati hidup ini. Yang kedua, ada orang dikatakan di sini umurnya panjang, bahkan 2 kali, dia dikata 2 kali 1000 tahun, biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun. Kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Artinya semuanya akan mati kok. Seberapa panjang usia kita? Mau berapa panjang? Ya, toh akhirnya mati. Jadi bukan seberapa panjang, tapi seberapa nikmatnya hidup ini. Itu yang penting. Panjang pendeknya ya sudah Tuhan atur. Nah, sepanjang perjalanan hidup itu, adakah kita berbahagia? Adakah kita bersukacita? Ingat, sukacita, kebahagiaan tidak terletak pada banyaknya harta kita, bukan. Ya, tapi benar-benar hati kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mensyukuri, puji Tuhan, saya menikmati hidup ini. Bahkan ketika ada kelemahan dalam hidup kita pun, dalam tubuh kita pun, kita bisa tetap menikmati hidup dengan berkata, Tuhan masih kasih hidup. Bersyukur. Oh, ada kesulitan, puji Tuhan, Tuhan masih kasih kekuatan untuk menghadapi persoalan ini. Jadi benar-benar kita nikmati. Seberapa panjang usia kita nggak ngerti. Ya, tetapi satu hal, semua menuju satu tempat. Tempatnya apa? Kuburan. Kalau udah masuk kuburan, saya merenungkan begini. Ada orang berjuang selama hidupnya, sukses, bahagia, ya, secara dunia. Bahagia, katakan bahagia. Tetapi yang dipikirkan karena menuju satu tempat, dirancang nanti kalau saya mati, saya harus dikuburkan di tempat yang mewah, yang harganya luar biasa. Kita tahu ada tempat-tempat itu ya. Nah, kemudian kalau dia sudah mati, dikubur di situ, apa dia bisa nikmati? Gak bisa. Sama. Ya, maka dikatakan apakah orang itu berhikmah, orang itu bodoh, orang itu kaya, orang itu miskin, satu. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi apa bedanya? Semua akan masuk. Nah, termasuk pemakaman atau kuburan yang mewah itu sebenarnya nggak ada artinya bagi orang yang sudah meninggal. Ya, siapa? Apa dia bisa menikmati? Kan nggak bisa. Ya, kenapa masa hidup berjuang sedemikian rupa, ya, menabung, kemudian nanti supaya kalau dia mati dapat kuburan yang bagus. Itu kesia-siaan itu. Wah, kalau ada orang berpikir begitu dalam hidup ini, kasihan deh. Ya, lebih baik kualitas hidup ini kita gunakan. Misalnya, saya diberkati oleh Tuhan. Nah, saya mau membagi berkat ini supaya orang lain juga dapat bersyukur kepada Tuhan melalui berkat yang saya dapatkan. Bukan supaya saya nikmati nanti setelah saya mati, kemudian kuburan saya bagus, mewah, lantai 3. Itu apa kuburan lantai 3? Untuk apa kuburan dengan batu yang sangat bagus sekali? Nggak perlu. Ya, kalau sudah meninggal ya dikubur, selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah satu kehidupan, kita harus bisa kelola kehidupan ini dengan baik. Apa yang kita punya, jangan sampai kita harus perlu juga berdoa, jangan sampai kita nggak bisa nikmati ya. Jadi Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat ini, Tuhan karuniakan juga bagiku untuk dapat menikmatinya. Apa yang ada, benar-benar aku menikmati. Kira-kira gini, kalau kita makan dan minum, tidak hanya sebatas enak secara rasa dagingnya itu apa, makanan itu ya, pokoknya kedagingan kita enak, tapi berdoa juga supaya kami nikmati menjadi kekuatan, menjadi kesehatan bagi kami. Jadi perlu kita berdoa. Apa artinya kita makan enak terus kemudian menjadikan itu penyakit bagi kita? Itu maksudnya. Jadi benar kita nikmati mendatangkan hal yang berguna bagi kehidupan kita. Jadi kehidupan ini mari kita isi dengan bersyukur, dengan benar-benar bisa menikmati, dan perlu kita meminta kepada Tuhan supaya kita dapat menikmati hidup ini. Ya, perlu, sangat perlu, Tuhan tolong kami supaya kami dapat menikmati kehidupan ini. Kami tidak kecewa tentang hidup ini. Ya, kami tidak putus asa tentang hidup ini. Seberapa panjang hidup yang Tuhan beri kepada kami, ya kami mau menikmati di hadapan-Mu Tuhan. Bapak Ibu,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus kita melangkah di dalam Tuhan. Mari nikmati perjalanan hidup ini. Ya, senang, bahagia. Ya, berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau menikmati hidup yang Tuhan beri. Menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri. Menikmati usia yang Tuhan beri ini. Dan semuanya kami mau bersyukur hanya kepadamu. Amin. Jangan lupa bahagia, ya, ada istilah, jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, jangan lupa datang kepada Tuhan, berdoa. Ya, mintalah kata Tuhan, maka kita akan diberi. Ketoklah, pintu akan dibuka. Ya, jadi kita datang kepada Tuhan. Yesus berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.